Hai Sobat Tononiti, di video kali ini kami setim bakalan ke Baduy nih. Suku Baduy terletak di Provinsi Banten, tepatnya di kaki pegunungan Kendeng. Saat ini kami berada di bagian Baduy luar, yaitu Desa Kanekes. Alasannya, karena dari 68 desa, Desa Kanekes merupakan desa yang paling dekat dengan dunia luar dan mayoritas penduduk sudah memakai teknologi. Di sana, kami bakal melakukan observasi langsung dan juga testing prototipe kami nih. Observasi ini adalah salah satu bagian dari proses riset kami untuk memahami secara langsung kehidupan para penenun di sana. Kami nggak hanya melihat bagaimana tenun diproduksi, tetapi juga memahami manusia di baliknya, serta tantangan apa saja nih yang mereka hadapi di keseharian mereka. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena mereka merupakan salah satu desa yang dikenal sebagai penghasil kain tenun nih. Semua perempuan yang ada di sana wajib belajar kain tenun sejak mereka kecil. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan sebagai komoditas ekonomi, melainkan tradisi yang dilakukan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Dan kegiatan ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya, khususnya perempuan. Selain itu, meskipun mayoritas masyarakat di suku Baduy termasuk 68 desa lainnya terdapat penenun, Desa Kanekes relatif lebih mudah diamati karena lokasinya yang relatif masih dekat dengan dunia luar dibanding desa lainnya yang relatif berada lebih jauh ke dalam. Untuk durasi pelaksanaan observasi ini, kami lakukan pada tanggal 27 hingga 30 Januari 2026. Selama beberapa hari tersebut, kami mengerucutkan fokus observasi pada beberapa aspek utama, yaitu behavior atau perilaku keseharian mereka, workflow mereka, alat dan bahan yang mereka gunakan dalam aktivitas menenun, kesulitan yang mereka hadapi baik dalam proses produksi maupun penjualan, dan juga harapan para penenun terhadap masa depan tenun mereka. Selain observasi dan wawancara, kami juga melakukan tahap testing prototipe nih, untuk melihat sejauh mana sih pengetahuan serta kenyamanan mereka terhadap penggunaan teknologi. Proses observasi ini dimulai dari mengamati aktivitas keseharian masyarakat di Desa Kanekes, dari bagaimana mereka berinteraksi, aktivitas mereka, kebiasaan mereka, hingga bagaimana mereka berkomunikasi. Setelah itu, kami melakukan tahap wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat, dengan pendekatan wawancara yang dilakukan dengan santai dan diskusi ringan, karena keterbatasan literasi pada masyarakat di sana, sehingga pendekatan formal justru berpotensi membuat mereka tidak nyaman atau kesulitan memahami pertanyaan. Dengan pendekatan ini justru membuat kesan yang lebih personal, alami, dan juga mendalam. Beberapa pihak yang terlibat dalam proses observasi ini tidak hanya melibatkan para perempuan penenun di sana saja, namun juga ada penenun senior, kepala desa Kanekes Pak Jaro, ahli warna dan motif tenun Pak Hadi, warga desa lainnya, serta wisatawan yang berkunjung ke Desa Kanekes. Keterlibatan pihak-pihak ini membantu kami mendapatkan sudut pandang yang lebih menyeluruh terhadap kain tenun dan juga penenun di sana. Seperti yang kami sebutkan tadi, selain observasi, kami juga melakukan tes prototipe untuk melihat seberapa efektif sih aplikasi ini dan juga kira-kira apa nih yang kurang dari prototipe yang kami buat. Nah, Tononiti, setelah observasi dan tes prototipe tadi, kami menemukan beberapa temuan penting nih. Pertama, para penenun di Desa Kanekes sudah mulai diajarkan menenun sejak usia yang sangat dini, yaitu sekitar 5 hingga 10 tahun. Menenun bukan hanya keterampilan, tapi juga menjadi bagian dari proses tumbuh dan belajar mereka. Kedua, setiap kain tenun memiliki lama pengerjaan yang berbeda-beda, tergantung pada motif serta ukuran kain. Beberapa kain memerlukan waktu pengerjaan yang cukup lama karena prosesnya masih dilakukan secara tradisional. Ketiga, sistem penjualan kain tenun ini masih dilakukan secara individual, di mana setiap rumah menjual hasil kain tenunnya masing-masing. Hal ini menyebabkan penjualan yang tidak merata dan tidak stabil antar penenun. Keempat, meskipun proses pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama dan tenaga yang besar, pendapatan dari tenun cenderung tidak stabil. Observasi juga memvalidasi bahwa para penenun ini masih sangat bergantung pada pariwisata mereka. Walaupun sudah ada beberapa yang menjual secara online, jumlahnya masih sangat sedikit. Selain itu, kami juga menemukan bahwa para penenun masih kurang mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas. Banyak wisatawan yang hanya melewati hasil tenun tanpa benar-benar memahami nilai, makna, dan proses panjang di balik pembuatannya.
Salah satu hal yang kami dapatkan juga selama di sana adalah masyarakat desa Kanekes ini cenderung tertutup dan kaku terhadap orang-orang luar. Hal ini sangat berkaitan dengan budaya dan cara mereka menjaga tradisi. Kami juga menemukan bahwa masih banyak masyarakat luar yang belum memahami urgensi budaya dari suku Baduy, termasuk makna filosofis di balik kain tenun mereka. Nah, temuan-temuan ini nih yang memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan proyek yang kami kerjakan. Karena penjualan tenun masih sangat bergantung pada wisatawan, para penenun ini membutuhkan media atau platform yang dapat membantu mereka memperluas pasar tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kunjungan langsung dari wisatawan. Selain meningkatkan potensi penjualan, proyek ini juga berperan sebagai media pelestarian budaya. Calon pembeli tidak hanya membeli kain tenun tersebut sebagai produk, tapi juga memahami makna, nilai, dan cerita di balik kain tersebut. Proyek ini juga membantu memperkenalkan perempuan-perempuan di balik kain tenun, sehingga kain tenun tidak hanya dipandang sebagai benda, tetapi sebagai karya yang memiliki cerita, baik tentang penenun maupun makna motif yang digunakan. Oke Sobat Tenuniti, setelah membahas mengenai observasi kami nih, harus diakui bahwa selama proses observasi ini, kami menghadapi beberapa tantangan. Selain jalannya yang enggak kaum rebahan friendly, salah satu kendala yang paling berat di kami ini ada di bagian komunikasi. Kenapa tuh? Karena yang kami jelaskan tadi bahwa adanya keterbatasan literasi yang membuat sebagian masyarakat kesulitan memahami pertanyaan meskipun sudah disederhanakan. Selain itu juga guys, tidak semua masyarakat di sana bersedia untuk diwawancarai atau masuk ke dalam rekaman atau foto. Hal ini mendorong kami mengubah pendekatan yang awalnya dari formal menjadi percakapan ringan yang membuat mereka lebih nyaman dan juga terbuka. Kami juga menghadapi kendala dalam penjadwalan pertemuan, terutama pada pihak-pihak penting seperti kepala desa atau tokoh-tokoh yang memahami makna tenun karena kesibukan mereka. Setelah kegiatan observasi ini dan testing prototipe ini, langkah selanjutnya adalah melakukan revisi pada prototipe agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna, khususnya para penenun. Revisi ini guys didasarkan pada hasil observasi serta masukan dari beberapa calon pengguna, baik dari sisi penenun maupun pembeli. Jadi prosesnya tidak sembarangan ya. Nah, beberapa perubahan yang direncanakan antara lain. Pertama, penyederhanaan fitur menambah produk dari sisi penjual yang saat ini masih terasa kompleks. Yang kedua, penambahan fitur favorit agar penenun dapat melihat ketertarikan pengguna terhadap produk mereka. Ketiga, penambahan filter produk sehingga produk dapat ditampilkan dengan lebih terstruktur dan mudah dicari.